Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah menjangkau yang terdekat. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masihkah kita mengingat isi khotbah yang disampaikan di gereja pada ibadah terakhir? Hampir dapat dipastikan sebagian besar dari kita sudah melupakannya. Kita mungkin hanya membawa pulang satu pesan singkat atau bahkan tidak ada sama sekali. Itulah kenyataan kita. Kita begitu mudah lupa. Bukankah kita yang dewasa pun seringkali kewalahan, apalagi anak-anak kita? Kita cenderung lebih mudah terpaku pada kejadian spektakuler atau berita besar di luar sana, daripada mendengarkan suara Tuhan yang seringkali datang dalam bisikan lembut di keseharian. Inilah sebabnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7, Tuhan tidak memberikan instruksi dalam bentuk seminar teologi yang kaku. Tuhan tahu bahwa khotbah 1 jam di hari Minggu akan segera tenggelam oleh bisingnya dunia di hari Senin jika tidak dihidupi dengan cara yang berbeda. Tuhan menawarkan sebuah solusi sederhana namun radikal, sebuah ritme hidup. Dalam ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Sebelum firman itu sampai ke telinga anak-anak atau orang terdekat, ia harus terlebih dahulu berumah di dalam hati kita sendiri. Firman Tuhan seringkali dimulai dari yang terdekat, bukan dengan menyeberangi laut luas untuk melayani, melainkan menyeberangi batin kita sendiri. Jika firman itu belum menjadi harta yang kita cintai, maka kata-kata kita di rumah hanya akan terdengar seperti deretan aturan yang hambar. Ingatlah, kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Dalam ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Tuhan sedang memindahkan mimbar di depan altar gereja ke tengah ruang tamu kita. Ia menyebutkan 4 momen biasa: duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Iman yang paling kuat justru tidak diajarkan melalui mimbar formal, melainkan melalui komentar-komentar kecil kita atas kejadian sehari-hari. Bagaimana kita bersyukur di balik piring makan malam? Bagaimana reaksi kita saat terjebak kemacetan? Dan apa kalimat terakhir yang kita bisikan ke telinga orang terdekat sebelum mereka terlelap? Disitulah teologi yang nyata sedang terjadi. Ketika kita mampu membicarakan kasih Tuhan di tengah hidup yang seringkali berantakan, di sanalah kita membuktikan bahwa Tuhan itu nyata. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak menilai keberhasilan kita dari seberapa jauh kita melangkah, melainkan dari seberapa dalam firman-Nya meresap di momen-momen paling sederhana di dalam rumah kita. Mari kita merenungkan sejenak. Jika percakapan di meja makan kita direkam sepanjang hari, seberapa sering nama Tuhan muncul secara alami sebagai alasan untuk bersyukur? Ataukah keluhan dunia yang justru lebih mendominasi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali lebih bersemangat mengejar hal-hal besar di luar sana, namun lalai menjadi saksi bagi mereka yang berada di jarak paling dekat dengan kami. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, agar saat kami duduk, berjalan dan beristirahat, hanya nama-Mu yang meluap dari bibir kami. Jadikanlah rumah kami mimbar kesaksian yang hidup
di mana setiap percakapan kecil membuat keluarga kami dapat mencicipi indahnya surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.